Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah At-Tawwab wa huwa Ar-Rahim. Fa salatullahi wa salamuhu ala habibina sayyidina Muhammad Ar-Raufir Rahim Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana ya tawwab tub alaina innaka antat tawwab irhamna ya rabbana innaka antar rahmanur rahim. Ukhshurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai tamu Allah, tamu Rasulillah, mari hadirkan syukur yang sesungguhnya. Kita telah dipilih oleh Allah di antara jutaan hamba-hambanya untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Setelah itu dipanggil oleh Allah untuk berkunjung ke rumah Allah. Berkunjung ke rumah Allah. Dan ketahuilah, tidak akan diizinkan untuk kunjung ke rumahnya kecuali hamba pilihan. Maka kita ini dipilih oleh Allah. Sadari makna ini, ibu yang solehah, bapak yang soleh. Kita dipilih oleh Allah. Dan semoga ini pilihan terus bisa kita jaga hingga kelak kita dipilih di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang pernah kami sampaikan di manasik batin yang ada di Cirebon. Mumpung ada di sini, mari kita tingkatkan ibadah. Ibadah ada 3 model. Jangan lupa, ibadahnya orang awam, orang kebanyakan. Rata-rata orang ibadahnya yaitu ibadahnya orang awam. Apa itu? Salat yang banyak di depan Ka'bah di Masjidil Haram. Baca Quran yang banyak. Zikir yang banyak. Itu adalah salatnya orang awam, orang kebanyakan. Ayo salatnya orang yang awam, kemudian tingkat orang yang cerdas. Ibadahnya orang yang cerdas, bukan salat. Ibadahnya orang cerdas, maka adalah tafakkur. Menghadirkan renungan yang dalam. Maka kami menghimbau di saat bersama kami, perkumpulan seperti ini jadikan nomor 1 ini. Karena yang menjadikan sholat kita benar di depan Ka'bah ya pertemuan seperti ini. Maka tafakkur sa'ah khairu min ibadah di sana, kata Qadiyat. Kita merenung sesaat ini lebih bagus daripada ibadah 1 tahun. Banyak orang ibadah tak taunya habis pahala ibadahnya karena dosa yang dilakukan. Maka tafakkur ini kerjaan orang alim, orang cerdas. Sehingga orang cerdas itu kelihatannya hanya sekedar duduk di depan Ka'bah kayaknya bengong, tapi dia merenung. Merenungi dosanya. Merenungi istrinya, anaknya, bagaimana dia mendidiknya. Jadi merenung itu penting sekali. Menuntut ilmu itu merenung. Jadi kita duduk begini itu seperti orang sujud rukuk pahalanya. Sehingga kami menghimbau bahwasanya ada sesaat-saat seperti ini, baru nanti setelah itu Anda ke Makkah, di depan Ka'bah dengan khusyuk buah daripada perkumpulan ini. Nah, sepertiga, jadi ibadah jadi 3, ibadahnya orang awam, sholat, tawaf, baca Quran. Dan ibadahnya orang cerdas adalah merenung. Baru nanti ibadahnya para kekasih Allah, terkasih, adalah ibadah membersihkan hati. Membersihkan hati. Jadi kalau sudah tingkat tinggi, ibadah membersihkan hati. Nanti insya Allah ini 3-3-nya harus kita hadirkan. Jadi kalau Anda punya waktu 1 jam, bagi 20 menit, 20 menit, 20 menit. 20 menit untuk sholat. 20 menit lagi untuk merenungi urusan kita dengan Allah. Urusan kita dengan ibunda, ayahanda. Urusan dengan saudara, terus. 20 menit berikutnya adalah membersihkan hati. Dengan cara memohon berdoa.
Dan nanti insya Allah kami hadirkan. Gimana bersihkan hati? Insya Allah ada pada waktu itu. Banyak, ada orang 12 hari umroh itu 12 kali khatam Al-Quran. Hebat atau tidak? Hebat. Tapi ngomong sama suami masih nyelekit. Mau kemana dia? Surganya di mana? Dibuang surganya itu. Oh, ada orang sholatnya berokaat-rokaat. Luar biasa. Tawaf, sholat, umroh. 20 kali umrohnya. Hebat. Tapi sama istri tidak bisa menghargai. Hati-hati, dia adalah orang yang tertipu. Maka jangan kita menjadi orang tertipu. Kita hadirkan renungan singkat saat ini. Mari kita menghadirkan renungan. Bagaimana urusan kita dengan Allah. Kita semua adalah hamba yang berdosa. Ini singkat. Ayo. Mumpung kita dipanggil oleh Allah di sini, maka jangan Anda sembunyikan semua kejelekan, keburukan kita yang Allah sudah tahu, jangan ditutup. Ngadu. Mungkin dulu Anda pemabuk, mungkin Anda menjudi, bahkan mungkin ada yang pernah berzina. Itu masa lalu. Hari ini, siapapun Anda, seburuk apapun Anda, sejelek apapun Anda dipanggil oleh Allah untuk ke rumahnya. Maka mumpung Anda sudah dipanggil oleh Allah, jangan sembunyikan. Kalau menyembunyikan dosa depan manusia, wajib. Saya tidak perlu cerita kalau saya dulu mabuk. Saya tidak perlu cerita kepada siapapun kalau saya berzina. Akan tapi kita dengan Allah. Maka jangan Anda ragu. Anda di depan Ka'bah, depan Multazam, di rumah Allah, Masjidil Haram, adukan semua kehinaan-kehinaan masa lalu kita kepada Allah. Hadirkan. Bukan hanya Anda sujud rukuk saja, bukan. Tapi di saat di sanalah. Sambil melihat Ka'bah. Melihat Ka'bah saja pahala, ini indah. Melihat Ka'bah pahala. Anda lihat Ka'bah. Allah. Pahala. Lihat. Sambil merenungi masa lalu, ya Allah. Yang pernah melakukan dosa, adukan kepada Allah. Yang pernah berjudi, itu adalah masa lalu. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa. Siapapun Anda, sejelek apapun Anda dibawa kemana oleh Allah saat ini? Anda dibawa kemana oleh Allah? Anda harus sadar, Anda dihantarkan Allah ke tempat mulia. Kenapa Anda tidak mau melanjutkan kemuliaan ini? Sudah dibuka pintu untuk mulia. Sejelek apapun Anda, sejahat apapun Anda sudah dibawa oleh Allah. Kalau Allah tidak menghendaki Anda baik, Anda tidak akan bisa dari kemarin datang ke sini. Ini harus kita pahami makna ini. Allah membawa kita. Sejelek apapun kita, dipanggil oleh Allah kenyataannya. Untuk ngapain di sini? Untuk minta. Minta apa kau, hei hambaku? Ayo sini. Ya Allah, aku punya banyak dosa. Aku ampuni. Ya enggak minta, ya enggak dikasih dong. Maka hadirkan penyesalan yang dalam. Anda di depan Ka'bah, duduk di depan Ka'bah, Masya Allah. Sambil Anda merenungi dosa masa lalu Allah. Sambil tiba-tiba tanpa Anda sadari. Mungkin Anda pernah kepleset dalam zina. Itu masa lalu. Masa lalu. Anda melihat Ka'bah. Ingat hukuman Allah. Dan sadar ini nikmat Allah bisa datang ke sini. Lalu Anda ingat dosa masa lalu yang pernah berzina. Tiba-tiba meneteskan air mata. Kullu ainin bakat yaumal qiyamati ila ainin bakat min khasyatillah. Semua mata ini akan nangis nanti di akhirat. Tersiksa di akhirat. Kecuali mata yang pernah menangis karena ingat dosa. Karena takut kepada Allah. Begitu mudahnya dengan Allah, nggak susah. Makanya selamat rahmat. Jangan sia-siakan kehadiran Anda di sini. Allah sudah memilih Anda enak. Subhanallah. Di tempat dilipat gandakan pahala, pengampunan pun ditawarkan Allah di sini. Ditawarkan di sini. Bahkan dijanjikan kalau benar umrahmu habis dosamu. Kurang apa? Ayo. Dosa-dosa kita. Yang pernah berjudi. Ada mungkin yang masih berurusan dengan riba. Yang masih berurusan dengan riba. Siapapun Anda, mungkin kerjaan Anda riba. Mungkin biaya Anda berangkat ke sini pun dengan riba. Tapi kenyataannya Anda sampai di sini. Tinggal Anda berpikir setelah dari ini. Ya Allah, Kau telah bawa aku ke tempat mulia. Aku ingin Kau entaskan daripada kehinaan riba. Niat saat ini. Jangan membela diri. Kalau bela diri, Allah tidak akan membela. Pasrahkan, ya Allah. Aku masih kerja di riba, ya Allah, urusanku dengan riba banyak. Akan tapi aku ingin pergi. Entaskan. Jauhkan. Sampai Anda menangis depan Allah. Yang punya bumi dan isinya adalah Allah. Yang punya kekayaan adalah Allah. Tapi ingat, jangan Anda berhujjah di hadapan Allah. Ya Allah, saya makan riba karena begini. Jangan pakai karena. Sudah salah pakai alasan. Allah tidak akan menolong kita. Tinggal ngadu, ya Allah. Aku melakukan riba, ya Allah. Aku melakukan riba, ya Allah. Tapi Kau telah panggil aku ke tempat ini, maka aku ngadu, ya Allah. Ganti dengan modal yang halal. Urusan dengan Allah. Sampai Anda bisa menitikkan air mata.
Dan ini tidak bisa Anda lakukan waktu Anda sholat kabiro, nggak bisa. Dan tidak bisa Anda lakukan waktu baca Al-Quran, nggak bisa. Akan tapi itu perlu waktu khusus namanya tafakkur tadi. Makanya ini yang hebat. Bukankah syarat tobat adalah nyesal? At-taubatun nadamatu kata Rasulullah. Orang nggak nyesal nggak ada tobat. At-taubatun nadamatu, orang bertobat adalah nyesal. Bagaimana orang bisa menyesal? Merenungi begitu besarnya hukuman Allah dengan dosa ini. Orang nggak akan bisa menyesal kecuali dia menyadari kesalahannya dan menyadari begitu besar hukumannya di hadapan Allah. Dan orang tidak akan bisa menyadari besarnya hukuman dan orang tidak akan bisa menyesal. Orang tidak akan bisa menyesal sesungguhnya kecuali dia sadar. Dan orang tidak akan sadar kecuali tafakkur, renung kayak begini. Makanya merenungan ini penting. Jalannya agak ke sini biar ada biar nggak ganggu jalan. Ya, biar nanti mudah. Subhanallah. Ayo. Langsung dikondisikan, takut ada mundar-mandir. Di sini kosong, dekat dengan kami sini. Sini nih, dekat kami. Nah, masuk sini boleh. Baik. Jelas ya? At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah, orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Mungkin di sini biar nanti nggak usah berhenti lagi saya kalau ceramah. Ini biar ke sini. Daripada ada orang lewat lagi, saya berhenti lagi biar kasih jalan, biar mereka nggak ganggu kita. Masa, mohon maaf. Karena kayaknya bakal lalu lalang nanti. Coba ke sini. Biar yang mau lewat. Ya tuh, Bapak. Iya, terima kasih. Kemudian kabar gembira dari Nabi. Kalau orang sudah dihapus, diampuni dosanya, seperti orang tidak punya dosa. Nggak ada itu masa lalu, nggak habis, bersih. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Saat inilah orang berbuat dari dosa lalu bertobat seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Mumpung kita di depan Ka'bah, ayo ngadu kepada Allah di rumah Allah. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sampai Anda menitikkan air mata, ini susah dilakukan waktu sholat. Atau rame-rame waktu tawaf, nggak bisa. Tapi waktu Anda duduk menghadap ke Ka'bah, jangan di situ biar nanti kalau ada yang lewat saya tidak berhenti lagi. Sini dekat dengan kami, sini. Boleh. Dekat dengan kami biar enak. Nanti kalau barang lewat biar enggak. Tolong ya dikondisikan ya biar nanti enggak saya berhenti lagi. Jangan di situ. Enggak mau duduk situ enggak. Supaya itu di sini ya sama juga itu nanti berhenti di sini. Biar kalau ada jalannya biar jalan orang lewat. Ini masih kosong. Biarpun ibadah kita tidak boleh ganggu orang juga. Ibadahnya orang egois. Baik. Kemudian subhanallah, ini indah. Anda tinggal ngadu kepada Allah. Anda meneteskan air mata. Ingat dosa yang pernah kebelasan dalam zina masa lalu, pernah makan riba masa lalu. Kalau Anda belum bisa menangis, Anda renungi dosa-dosa itu sampai Anda menangis. Kalau belum bisa menangis, berusahalah terus untuk menangis. Di depan Ka'bah sana. Bukan di depan saya, bukan di depan ini. Bukan. Anda nyesel, ingat diam-diam Anda mengingat dosa masa lalu. Ingat hukuman di hadapan Allah. Meneteskan air mata. Berusahalah untuk bisa menangis. Kalau belum bisa menangis, berusahalah terus untuk menangis dengan mengingat dosa. Kalau belum bisa menangis, berusahalah terus untuk menangis karena ingat dosa. Belum bisa menangis, menangislah engkau karena engkau telah tidak bisa menangis. Keras hati kita. Di mana waktunya? Saat ini, waktu kita di sini. Mudah mengucurkan air mata. Subhanallah. Baik, ini adalah urusan dengan Allah singkatnya. Jadi bahannya seperti ini nanti. Tolong kalau di sana ibadah jangan hanya baca Al-Quran saja. Jangan hanya sholat saja. Akan tapi harus ada saat-saat yang harus Anda hadirkan. Bagaimana? Merenungi urusan kita dengan Allah. Dosa kita. Sebesar apapun dosa Anda. Pengampunan Allah lebih agung dari dosa kita. Tapi kalau Anda sembunyikan sekecil apapun dosa itu, nggak mau minta maaf kepada Allah, tidak akan diampuni. Hati-hati. Adukan ya Allah. Tapi jangan ngomong sama orang. Ya Allah, aku dulu pernah mabuk, aku pernah judi, aku pernah zina, aku takut nerakamu ya Allah. Ampuni. Diampuni oleh Allah. Maka Anda pulang ke negeri bersih, nggak punya dosa. Seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibundanya.
Baik, ini urusan dengan Allah ya. Kemudian sekarang urusan dengan sesama manusia. Kita harus membuat renungan. Karena waktunya pendek akan saya praktiskan saja. Cuma nanti ada saya ulang-ulang. Urusan dengan manusia. Ada orang baik dengan Allah, tapi tidak baik dengan manusia. Ada, hati-hati. Baik dengan Allah, tahajudnya banyak. Baca Qur'annya banyak. Hebat. Tahajud banyak, baca Qur'an banyak. Ibu haji solehah katanya. Tahajudnya banyak, baca Quran banyak. Tapi kalau ngomong sama suami nyelekit. Bahkan waktu umrah mungkin lagi baca Quran asik-asik sang ibu haji ini. Dipanggil sama suaminya apa? Pasti kurang 2 juz lagi. Loh, dibentak suaminya. Atau seorang Pak Haji yang baik. Lagi ibadah ditegur sama suami, dipanggil istrinya. Bilang, jangan ganggu mau ibadah. Kok kasar? Kok kasar? Urusan dengan Allah harus beres. Kemudian urusan dengan manusia. Saat ini kami hadirkan urusan dengan manusia pakai kurikulum saja supaya nanti tidak terulang. Urusan dengan manusia kita lihat. Manusia-manusia dengan kita. Banyak dosa amal kita habis gara-gara orang yang dengan kita. Bisa saja pembantu kita menjadikan pahala kita habis. Bisa saja tetangga kita menjadi pahala kita habis. Makanya kalau kita ibadahnya benar baik, tapi urusan dengan manusia nggak diurusi, belum selamat kita. Ada seorang perempuan inna mar'atan tudkaru bi kathrati sholati wa siyami. Ada seorang perempuan diceritakan bahwasanya dia itu banyak sholatnya, banyak puasanya. Banyak sholatnya, banyak puasanya. Hebat. Dikagumi oleh sahabat Nabi. Cuman ghaira anna laha syai'an tu'dhi bihi jironaha wa fi riwayatin lisaniha. Cuman perempuan itu punya kebiasaan kalau ngomong sama tetangganya nyelekit. Apa jawab sahabat Nabi? La khaira fiha. Enggak ada baiknya perempuan tersebut. Innaha min ahlin nari. Dia adalah golongan ahli neraka. Ayo. Hati-hati. Justru yang banyak ibadah itu biasanya enggak sadar. Ngomong gampang celaka-celekit. Yang punya hafalan Quran, punya tahajud, puasa Senin Kemis banyak, yang ibadahnya banyak, kadang-kadang nggak sadar kalau ngomong sama orang celekat-celekit. Neraka. Ibu-ibu senang hadir pengajian, tapi kalau ngomong sama suaminya kataringnya keluar. Baik, sekarang kita lacak satu demi satu, nggak tahu nanti kalau ada waktu. Sekarang urusan orang terpenting dalam hidup kita. Orang tua kita. Abah ibu kita. Ada berapa menit lagi? 1 jam. 30 ya. 30. Ibu coba renungi. Orang tua kita, ibunda kita, ayahanda kita. Sekarang ibu lihat wajah ibunda dan ayahanda. Baik yang masih hidup atau telah meninggal. Baca keriput wajahnya. Rambutnya memutih. Jalannya membungkuk. Allah, ibunda kita. Jalan tertatih-tatih. Ibunda kita. Yakinkan diri Anda, kalau Anda ketemu cium tangannya. Dan rasakan kasar tangannya karena dia telah banyak bekerja untuk Anda. Anda cium, pastikan. Pulang nanti, cium. Cium tangan ibunda, cium tangan ayahanda. Cium yang benar, rasakan. Dan lihat wajahnya. Keningnya yang keruput-kerut karena mikirin kita. Tubuh ayah ibu kita yang membungkuk karena banyak gendong kita. Baca. Lihat wajah ibunda dan ayahanda. Ketahuilah kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat melalui itu pintu. Ketahuilah kullu dhanbin yu'akhirullahu 'uqubatahu yaumal qiyamati ila uquqal walidaini fa innallaha yu'ajjiluhu fid dunya qabla al-mamat. Semua hukuman dosa itu nanti ditunda di akhirat. Kecuali durhaka kepada orang tua akan Allah berikan hukumannya di dunia sebelum mati nanti. Makanya kalau orang sudah nyakiti orang tuanya itu nggak akan bisa benar. Biarpun dia punya usaha lancar akan hancur. Kalau usahanya nggak hancur akan diberi oleh Allah istri jahat. Istri yang baik. Baik, istri yang baik akan diberi oleh Allah anak yang jahat. Tak tanya Pak, usahanya lancar, istrinya baik, anaknya baik, akan dikirim oleh Allah teman yang bakal menyakiti dia. Pokoknya dihukum di dunia kalau durhaka kepada orang tua. Yang merasa punya durhaka hari ini, pintu maaf Allah luas. Ayo kita kembali kepada orang tua. Dengan berbakti. Awas, durhaka kepada orang tua.
menjadi sebab kesengsaraan. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau kamu punya masalah besar, ekonomi, mengeluarga, ribet terus rumah tanggamu dan sebagainya, nggak usah repot-repot. Pertama kali yang harus kau koreksi adalah urusan dengan ibu bapakmu bagaimana dulu. Iya bu, ya nikah saya begini, nah ini saya sering nyakiti orang tua. Ya kita sekarang hukumannya rumahmu nggak indah. Agati yang punya masalah besar dalam hidup kita kembali ke urusan orang tua. Maka yang masih punya orang tua hati-hati. Jangan berani-berani nyakiti orang tua, durhaka kepada orang tua. Ingat yang namanya durhaka kepada orang tua itu halus. Dan yang namanya bekti pada orang tua juga halus. Ini urusan hati, bukan basa-basi. Basa-basi nggak laku. Ada seorang anak yang Masya Allah sangat membantu ayahnya. Masya Allah perhatian kepada ayahnya, perhatian kepada ibunya. Nomor satu kalau urusan membantu. Akan tapi diam-diam di dalam hatinya mengharap agar sertifikat tokonya pindah atas nama dia. Jahat dia, baik, tapi ada maksud. Anda berbuat untuk orang tua Anda karena Allah, itulah yang akan mengundang keberkahan. Banyak seorang anak baik, tapi ada di balik itu ada maksud busuk. Jadi basa-basi nggak laku. Hati yang dilihat oleh Allah. Bagaimana kita dengan ibunda ayahanda, ibunda ayahanda. Allah waktu baca doa untuk orang tua, baca wajahnya, lihat beliau itu, lihat. Dan yang namanya bekti juga halus. Sebuah kisah yang pernah kami hadirkan. Seorang anak usia SMP. Yang pernah dengar, tak apa-apa, saya ulang. Dan sengaja tidak saya rubah ke cerita ini karena anak muda, anak SMP. Biasanya kalau pergi ke sekolah naik sepeda. Sekolahnya 2 km naik sepeda. Zaman dulu, zaman sekarang malah motor. Zaman dulu naik sepeda. Suatu ketika sang anak namanya Ahmad ini lagi sarapan pagi. Lagi sarapan pagi, tiba-tiba kawannya itu temennya nyamperin dia. Ting, 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 ting. Ayo berangkat, sudah telat kesiangan. Ayo berangkat, sudah telat kesiangan. Si Ahmad, karena dipanggil begitu kaget dia. Lihat jam, iya betul, sudah siang. Makannya ngebut. Setelah makan, cuci tangan, ambil tas, salim cium tangan ibunya, ambil sepeda ngebut dia sama temennya. Sesampainya di sekolahan, temennya Ahmad masuk kelas, Ahmadnya pulang lagi. Setelah pulang, temennya Ahmad tuh bingung, ngapain Ahmad pulang? Ditunggu tidak lama kemudian kelihatan lagi Ahmad naik sepeda ngebutin keringatan. Ahmad, iya. Kenapa kamu pulang? Ada ketinggalan ya? Enggak. Terus kenapa kamu pulang? Ya kamu tadi waktu nyamperin aku kan aku lagi makan. Terus? Ya kamu bilang waktu sudah siang aku jadi ngebut buru-buru. Sehingga waktu itu aku lagi makan, aku buru-buru, aku cuci tangan, salim dengan ibuku. Aku lupa kalau piring itu belum aku cuci. Aku tidak rela jika piring itu dicuci oleh ibundaku. Piringnya nggak rela kalau dicuci oleh ibunya. Itu bekti yang sesungguhnya. Hari ini ibunya, ma titip ma cuci baju ma. Besok saya mau kuliah ma, besok mau ke kantor ma, beresin ma ya. Innalillah, ini anak model apa? Dulu iya waktu kita bayi yang mencuci baju kita adalah ibunda kita. Yang mencuci piring kita adalah ibunda kita. Sekarang sudah gede, sekarang sudah besar kita. Lihat anak muda, anak SMP ternyata hatinya hidup. Nggak rela piringnya dicuci oleh ibundanya. Piringnya. Kita sampai tua masih nyiksa orang tua. Mana berkah hidup kita? Nggak perlu nengok orang lain. Koreksi untuk diri sendiri. Aku nggak perlu nengok orang lain. Aku bagaimana aku dengan ibundaku. Aku bagaimana dengan ayahandaku. Jadi bekti urusan hati. Allah Maha tahu. Durhaka juga halus. Kadang orang tidak sadar kalau dia durhaka. Singkat. Ada sebuah kisah. Memang saya sering menghadirkan kisah. Ada kisah seorang ibu yang benar-benar mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik. Pendidikan agama ada, pendidikan umum ada. Sampai anaknya sudah mapan semuanya. Kemudian setelah itu suaminya meninggal. Maka dia menjadi janda. Punya anak 5 itu baik semuanya. Dan ibu ini ibu kampung, orang kaya orang kampung. Jadi orang kaya kampung itu nggak macam-macam, rumahnya nggak ada AC. Jadi dia sehat. Yang punya banyak AC ini hati-hati. Sehat semuanya insya Allah. Ini ibu ini kena matahari, sering ke sawah. Memang dia adalah tuan tanah juga, kaya dia. Sampai tiba-tiba sakit. Nggak pernah sakit saat itu. Setelah ditinggal suaminya, dia sakit. Sakit masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit, nggak pernah masuk rumah sakit. Wah, anaknya kaget, semuanya pada datang. Kebetulan itu, nasib baik ibu ini, anaknya nggak ada yang di luar kota. Satu kota semuanya dekat berdekatan. Sukses semuanya.
Sehingga sang ibu masuk rumah sakit, harus opnam. Tinggal di rumah sakit. Nah, karena ibunya opnam harus tinggal di rumah sakit, maka sang kakak tertua itu musyawarah dengan adiknya yang berlima. Akhirnya musyawarah adik-adikku semuanya, ya bang, rupanya ibu harus opnam. Iya bang, gimana nih? Kalau begitu kayak harus kayak jadwal kita. Jadwal apa bang? Jadwal yang jaga ibu. Nggak mungkin ibu tidak ada yang jaga. Rupanya anak-anaknya tadi semuanya lima-limanya, empat-empatnya sepakat berkata begini. Tidak bang, kita tidak usah pakai piket-piketan dah. Loh, terus gimana yang jaga ibu kita siapa? Bang, aku sudah izin sama suami bahwasanya saya akan tinggal di sini, nginep di sini. Terus kami semuanya nggak akan pulang. Besok aja kalau anak mau sekolah saya pulang sebentar, balik lagi. Pulang sebentar, balik lagi. Nggak mau piket, ternyata hanya pengen ngumpul di situ. Malam pertama di rumah sakit, sang ibu merasakan seperti waktu dulu anaknya masih kanak-kanak. Lengkap anaknya semuanya. Nggak pernah terjadi. Sehingga sakit bagi sang ibu seperti nikmat melihat anaknya. Yang laki-laki ngelosor di mana, yang anak perempuannya di situ. Kemudian kamarnya bagus, gede. Subhanallah. Nanti ada pagi izin keluar. Saya mau izin keluar 2 jam aja, 3 jam. Nyelesaikan urusan rumah, datang lagi. Urusan rumah, datang lagi. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 10 hari lebih. Ada salah satu anak perempuannya, dari yang berlima tadi, salah satu yang perempuan, datang ke tempatnya sang dokter, ingin tahu apakah ibunya sudah sembuh atau belum. Tanya ke dokter, dokter gimana keadaan ibuku? Akhirnya dijawab oleh sang dokter, alhamdulillah ibumu sudah baik. Baik gimana? Ya baik. Bisa dibawa pulang? Oh sudah bisa dibawa pulang. Alhamdulillah. Kata anak perempuan tadi. Anak perempuan sudah jadi ibu-ibu juga dia. Waktu sang anak perempuan tadi mau keluar, kata dokter, Bu, iya Pak dokter, sebentar. Memang ibumu sudah sehat, tapi jangan pulang dulu deh. Kenapa? Obatnya kurang satu lagi. Biar pulang nggak usah pakai obat-obat lagi deh. Dituntasin saja. Mau dituntasin saja. Jadi kapan pulangnya? Kata anaknya tadi. Anak perempuan tadi. Kata dokter, biar besok aja deh pulangnya sekalian. Tuntas, nggak pakai bawa obat lagi. Ya dok. Betul, akhirnya sang anak perempuan ini pulang ngasih kabar kepada saudara-saudaranya. Abang-abang, adik-adik, kenapa? Gimana kabarnya? Alhamdulillah ibu sudah sehat dan ibu sudah dibawa pulang. Boleh dibawa pulang. Ibunya yang di tempat pembaringan langsung bangun. Bener nih, boleh dibawa pulang. Aku bosen tinggal di sini. Gak enak tinggal di sini. Capek tinggal di sini. Iya Umi, boleh bawa pulang. Alhamdulillah, kapan pulang? Sekarang pulang yuk. Iya Umi, boleh pulang sekarang. Cuman kata dokter obatnya tinggal sekali lagi. Sekalian biar besok ibu biar tuntas. Oh ya, baik. Akhirnya setelah itu berlima ini baru ingat. Kakak yang gede berkata, adik-adikku semuanya, ibu besok pulang. Iya, alhamdulillah pulang. Cuman apakah kamu mikir? Mikir apa bang? Kamar ibu kayak apa kira-kira? 15 hari ditinggal oleh ibu. Kamar mandinya. Oh iya bang. Lalu gimana? Harus ada yang pulang membersihkannya. Yang lain mengusulkan. Pembantu aja. Enggak. Pembantu kurang maksimal. Siapa yang mau pulang kira-kira? Berlima-limanya toleh. Nggak mau jauh dari ibunya. Akhirnya satu anak perempuan yang tadi ketemu dokter, dia paling cekatan memang berkata, abang biar saja saya saja yang pulang. Kata abangnya, ya memang kamu tepat, kamu orangnya cekatan. Biar beres, pulang kamu. Ya bang. Pulang dia. Sore pulang, dibersihkan kamar ibunya, dibuka jendelanya, dikosongin kamar mandinya, dibersihkan semuanya. Habis sholat maghrib dilanjutkan lagi. Sampai begitu semangatnya dia, nggak mau diganggu, HP-nya dimatikan. Biar aman, ditaruh di meja. Dibersihkan, sholat isya, bersihkan lagi, disiapin. Sampai ketiduran dia, pagi sholat subuh, langsung nyiapin masakan, makanan untuk tamu yang, barangkali ada tamu yang datang. Jam 7, jam 8, sudah rapi. Ditunggu nih, kok nggak ada berita, kapan ibu pulang. Katanya hari ini, jam 7, 8, 9. Setelah begitu, dia mau lihat kok nggak ada HP berdering, diambil HP-nya. Baru sadar kalau HP-nya dimatikan. Dinyalain itu HP, dibuka itu HP, banyak WA datang. Dari kakak-kakaknya, dari adiknya. Belum sempat membaca WA, ada ambulan masuk. Kaget dibanting itu HP. Dia belum sempat HP, ambulan sudah di depan matanya. Kaget dia gemeteran. Kenapa harus ada ambulan? Kenapa dengan ibu? Ibu kenapa? Dia ketakutan. Keluar abangnya, keluar adiknya, keluar saudara. 4 saudaranya keluar. Ibu mana? Keluar suster. Loh, ibu gak ada. Yang terakhir, ibunya rupanya sudah kelihatan cantik berjalan, nggak pakai dipandu, nggak berjalan sendiri. Sampai dia berkata, perempuan tersebut, oh bang kaget, bikin kaget aja, kirain ibu kenapa harus pakai ambulan? Dan rangkul ibunya, kenapa harus pakai ambulan?
Kan abang punya mobil, adik punya mobil, kenapa harus pakai ambulan? Kata anak-anaknya yang 4 tadi apa? Ya tadi mula-mula pakai mobil aku, cuman kalau pakai mobil nggak cukup, kami banyak, makanya kami ambil ambulan gede aja biar kami bisa bareng-bareng di mobil. Subhanallah, itu anak baik semuanya. Tapi ingat urusan berbakti. Allah Maha tahu apa yang ada di hatinya sang anak. Yang dilihat bukan kerjaan zahir tapi hatinya. Allah Maha tahu anak perempuan yang bertanya kepada sang dokter. Allah Maha tahu sang anak perempuan tadi memilih untuk pulang. Dan Allah juga Maha tahu waktu mematikan HP-nya. Untuk apa itu semuanya tujuannya? Dia adalah pergi ke dokter dan dia tahu berapa jumlah biayanya, harganya, biayanya berapa, sehingga dia milih pulang duluan dan mematikan HP itu. Sebetulnya diam-diam dia menghindar halus dari dimintai sumbangan, mengeluarkan ibundanya dari rumah sakit. Halus kan? Halus. Banyak anak seperti ini. Kalau ibunya sakit mau kunjung ibunya mesti ngeliat dulu. Abang sudah ke sana belum? Emang kenapa? Kalau saya duluan, saya suruh nebus obat nanti. Na'udzubillah. Lihat. Ibu kita kalau kita sakit, rela sakit beliau. Semua akan dijual. Anda jangan pelit sama orang tua. Kalau pengen berkah. Banyak. Berbaktinya basa-basi. Durhakanya halus kan? Nggak ada ketahuan kalau dia durhaka. Diam-diam dia menghindar dari dimintai sumbangan. Karena ngerti 20 juta. Bagi 5 kan dapat 4 juta nggak mau dia. Diam-diam dia menghindar dari membayar. Na'udzubillah. Maka wahai para anak-anak yang soleh-solehah, ibundamu. Kadang-kadang gara-gara pernikahan kita melanggar ibunda. Urusan sepele melanggar ibunda, nggak ada kebahagiaan bagimu yang melanggar orang tuamu. Hati-hati. Jasa orang tua sangat besar, pokoknya jangan nyakiti. Berjuanglah untuk orang tua. Jadikan orang tua kita raja dan ratu di rumah kita. Jangan mengangkat suara. Tolong selagi Anda masih berdekatan, selagi Anda mungkin satu rumah, cium tangan setiap habis waktu sholat. Cium tangan yang serius Anda rasakan tuh. Bau tangannya, bau tanah karena dia bekerja keras. Dan jangan ragu Anda minta doa, tundukkan kepala Anda sudah dipegang, doain oleh ibunda. Ibu, ayah. Kesombongan, gengsi. Dengan keberkahan gengsi. Cium tangan ibunya nggak bisa. Rasakan itu kerasnya tangan itu, dia kerja untuk kita itu. Ayo kita pulang dengan beda hari ini. Kita akan umrah dengan ibunda kita lebih mesra, lebih indah. Dengan ayah Anda. Itulah surga kita. Ada surga jangan disia-siakan. Kemudian jangan mengangkat suara. Jangan memerintah kepada ibunda. Kalaupun kita harus meminta sesuatu, kalimatnya harus dengan permohonan maaf. Umi, mohon maaf. Umi besok mau datang ya. Ya nak, ada apa? Mohon maaf Mi ya. Apa sih sayang? Saya kan senang dengan kue yang ada di itu Umi. Umi bisa mampir nanti beliin. Minta tolong maaf Mi. Maaf Mi. Ada sebuah kisah di Arab sini. Ceritanya ada seorang suami istri punya anak 3. Dua-dua sudah gede, yang satu kecil. Suami istri dengan 3 anak, berarti 5. Kemudian sang suami tadi punya ibu. Ibunya itu Masya Allah baik, gendong anak yang terkecil. Suatu ketika pergi ke toko emas. Belanja emas. Istrinya memilih anak perempuan yang gede 2 milih. Anak kecilnya digendong oleh ibunya. Akhirnya harganya kurang lebihnya waktu itu adalah 6.700 real. 6.700 real. Dibayari semuanya. Dikasih 7.000 real. Duitnya 7.000 real. Duitnya yang utuhan begitu. Akhirnya nggak dikembalikan sama tukang emasnya. Lalu bertanyalah sang laki-laki tersebut. Pak, masih ada 200 real. Mana kok nggak dikembalikan? Kata penjual emasnya apa? Itu tadi ibu tua tadi mengambil cincin kecil, harganya 200 real, jadi pas. Rupanya sang anak ini kok ngomong gak enak. Ma, untuk apa pakai cincin-cincin segala? Sudah tua aja kok pakai cincin. Kalimatnya biasa, tapi dirasakan oleh sang ibu. Dibanting itu cincin. Diletakkan cincin dan ibu dengan meneteskan air mata pergi ke mobil. Istri yang dengar suaminya ngomong kasar langsung mendekat. Bang, kenapa? Kok abang ngomong kasar sama ibu? Istri yang baik suka nasihati suami ya. Coba deh, abang, ya. Kok abang kasar sama ibu?
Diam aja. Abang nggak boleh begitu, Bang. Kalau sampai nanti ibu marah, kemudian ibu nggak mau tinggal di rumah kita, siapa yang gendong anak kita nanti? Oh, jahat juga istrinya. Pantesan rumah tangga neraka itu. Hah? Maksudnya apa? Ada sebagian dari anak menjadikan ibunya pembantu di rumahnya. Alhamdulillah ada tukang masak gratis. Alhamdulillah ada yang gendong anak gratis. Awas hati-hati. Kadang-kadang ini tersembunyi di hati kita halus. Kalau memang ibunda kita menggendong anak kita, artinya cucunya, karena senang hati, oke. Tapi kita jangan merasa nyaman. Kita harus sering minta maaf. Umi nggak capek toh Umi. Umi harus. Kalau Anda merasa nyaman, bentuk derhaka yang halus. Anda harus sedih. Ibu sedang gendong saya. Jangan sampai anak saya, ibu yang repot. Memang ibunda kita baik dengan kita. Ibunda kita baik dengan cucunya. Tapi kita nggak boleh menikmati. Hati-hati. Ini yang sering terjadi. Soal tiga omongannya ada. Gak ada ibu jadi repot. Memang kenapa? Biasanya ada yang masakin aja. Ibunya suruh jadi tukang masak di rumahnya. Hah? Memang ibu kita senang melakukan itu semuanya. Kadang ibunya sudah capek dari kita kecil. Giliran kita sudah bekerja di ruang AC. Ibunya masih. Ibu, ini harus beres Bu ya. Besok ini pakai ke kantor. Ibunya masih suruh nyuci baju. Ibunya masih suruh nanak nasi. Anak model apa ini? Dan itu kadang tidak sadar, hati-hati. Kalau di rumah kita seperti itu, rumah neraka. Itu rumah neraka. Ibu harus kita muliakan. Urusan baju-baju kita yang tadi urusan piring saja seperti itu. Anak SMP, piringnya nggak mau dicuci oleh ibundanya. Kalau memang anak kita harus digendong oleh ibu kita harus sering minta maaf. Minta maaf, Umi, mohon maaf. Ibu masak di rumah kita, ibu nggak boleh masak. Aku senang kok. Iya, ibu nggak apa-apa. Enggak, aku senang. Baik, kalau ibunya senang, suka-suka. Tapi jangan menikmati, urusan menikmati itu halus di hati Anda. Baik, pungkasan cerita dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Ada sebuah kisah. Jasa ibu itu nggak bisa dikira-kira. Besar sekali jasa ibu. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang haji dan haji itu digendong ibunya. Kalau zaman dulu tuh kalau haji itu kelihatan ya. Karena jumlahnya orang gendong ibunya kelihatan. Jadi rupanya dari wukuf di Arafah, melempar jumrah, tawaf, sa'i itu kelihatan sama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah seorang ulama, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Abdullah bin Umar melihat seorang anak muda menggendong ibunya. Sampai selesai sa'i, ibundanya didudukkan, dipotong rambutnya, diambilkan air putih, ibu ini air zam-zam. Setelah minum air zam-zam, dia minta izin. Ibu, apa nak? Saya mau ngadep kepada Imam Abdullah bin Umar. Boleh ibu? Boleh nak, ngadeplah nak. Ibunya duduk istirahat. Kemudian laki-laki muda tadi datang kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Salaman lalu menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sayyidina Abdullah bin Umar, Anda tahu saya? Siapa kamu? Aku yang menggendong ibu tadi. Oh, kau yang menggendong ibumu? Luar biasa kau nak. Hebat kau nak. Disanjung oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Kata anak tersebut, Sayyidina Abdullah bin Umar, ya, ibuku ibu yang sangat baik. Jasanya luar biasa. Terus, begitu besar jasanya, aku ingin membalas budi baik ibuku. Aku akan berusaha untuk muliakan ibuku. Baik nak, dan harus seperti itulah seorang anak. Bercita-cita untuk muliakan ibunya, untuk membalas budi ibundanya. Iya, Imam Abdullah bin Umar. Dan sampai ibu umroh seperti ini, haji. Saya gendong. Sampai leherku luka. Aku mau tanya kepadamu. Tanya apa anak muda? Apa yang aku lakukan? Ibuku teramat baik untukku. Apa yang aku lakukan? Aku gendong ibuku. Sampai leherku luka. Dari Arafah. Melempar jumrah. Tawaf sa'i. Sampai luka semacam ini. Apakah ini sudah bisa membalas budi baik ibundaku? Sayyidina Abdullah bin Umar menjawab dengan spontan. Gak pakai mikir. Tidak anak muda. Apa yang kau lakukan tidak apa. Tidak ada apa-apanya dibanding sesaat ibundamu melahirkan. Kenapa? Waktu ibundamu melahirkanmu, taruhannya adalah nyawa. Kau gendong ibumu, gak pakai taruhan nyawa. Ada hal lain lagi yang harus kau perhatikan. Ada hal lain lagi yang harus kau ketahui, anak muda. Apa Imam Abdullah bin Umar? Seorang ibu di saat menggendong anaknya. Lihat, renungi ini makna. Seorang ibu di saat menggendong anaknya yang masih bayi, dia akan berkata, kapan anakku kamu bisa buka mata? Kapan kamu bisa tengkurap? Kapan kamu bisa merangkak, wahai anakku? Sudah merangkak, kapan kamu bisa berjalan, wahai anakku? Sudah berjalan, kapan kamu bisa gede, wahai anakku? Itulah seorang ibu di saat menggendong anaknya. Tapi ingat, alangkah banyaknya seorang anak di saat menggendong ibundanya, terlintas di hatinya, kapan ibunya mati. Banyak itu. Nah,
Kita belum merenung hari ini, kita pulang, kita rajakan orang tua di rumah kita. Kita nomor satukan. Kalau Anda sudah bisa seperti itu, hebat. Beres. Umrah yang diterima. Indah. Dan kebahagiaan Allah kirim di dunia sebelum di akhirat. Di dunia Allah kirim dengan ibunda. Dan tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat, masih ada kesempatan. Kesombongan harus kita runtuhkan, harus kita hancurkan. Datang ke ibunda dengan ketawaduan. Jangan mengangkat suara, cium tangan, mengabdi, nomor satukan. Dan ingat, hei para pasangan suami istri, ingat, jangan sampai rumah tanggamu menjadi rumah tangga neraka. Rumusnya sederhana. Hei para istri, bantu suamimu untuk berbuat baik kepada bapak ibunya. Bukan ibumu ya. Bukan ibumu, wahai para istri. Bantu suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Jelas? Hei para suami, bantu istrimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Bukan ibumu. Ada sebagian suami itu melarang istrinya berbuat baik kepada bapak ibunya. Ada atau tidak? Suami sakit gitu. Ada seorang istri kalau suaminya membantu ibunya sendiri. Suaminya membantu ibunya, mertuanya masih. Itu ribut. Suatu ketika ada seorang bertanya kepada kami, Buya, suami saya itu kayak punya istri dua. Kayak punya istri dua itu gimana maksudnya? Masa setiap gaji dibagi dua, separuh buat ibunya, separuh buat saya? Gimana sih itu? Wah, ini kamu yang kurang ajar. Suka-suka, yang penting nafkah kamu cukup. Suamimu ngasih ibunya terserah. Ada seorang istri, ada seorang suami, kalau melihat istri yang bantu ibunya, mertuanya, itu ributnya setengah mati. Hati-hati. Ada sebuah, ini kisah nyata ini bahasanya ada seorang perempuan tiba-tiba datang kepada kami, Buya, alhamdulillah saya sudah diangkat jadi PNS. Nah, saya tidak tahu judulnya apa-apa kok tiba-tiba ngomong begitu. Maksudnya apa, Ibu? Jadi saya sudah punya gaji sendiri, Buya. Alhamdulillah. Tapi suami saya juga ngasih uang saku untuk kebutuhan sehari-hari. Terus, lah gaji saya kan saya tabung-tabung. Kemudian dari gaji saya ini saya membantu ibu saya yang janda, fakir, yang menyekolahkan saya. Bagus. Nah, ini permasalahannya gini, Buya. Saya kalau bantu ibu saya tanpa seizin suami saya. Boleh nggak, Buya? Kalau saya bantu ibu saya tanpa izin suami saya. Saya tanya, Bu, itu duit siapa? Duit saya, gaji saya. Ingat, Bu, kalau duit suami haram kau berikan siapapun. Tapi kalau duitmu sendiri, boleh kau berikan kepada siapapun, termasuk kepada ibumu. Dia sambil begini, alhamdulillah, jadi saya tidak dosa. Oh enggak. Duitmu sendiri kau berikan kepada ibu enggak dosa. Alhamdulillah. Cuman saya yang ditanya, saya menangkap yang berbeda. Bu, mau tanya saya. Apa, Buya? Kenapa kalau kamu membantu ibumu kok sampai suamimu enggak tahu? Memangnya kenapa kalau suamimu tahu? Rupanya dia sambil ngangkat dada begini. Buya sambil ngangkat narik nafas. Pernah suatu ketika suami saya tahu kalau saya bantu ibu saya, marahnya luar biasa. Dalam hati saya. Suamimu tuh setan pakai kopiah putih. Masa ada istrinya berbuat baik sama ibunya kok dilarang? Mestinya bangga, oh suamiku suami ahli surga. Berbakti kepada ibu, bapaknya. Ada lagi kisah serupa untuk pelajaran di rumah kita. Ada seorang laki-laki pengusaha yang sudah sukses berhasil. Cuman dia punya bapak meninggal dunia. Bapaknya tulang punggung dulu. Jadi punya adik perempuan sama ibunya janda. Sehingga karena bapaknya meninggal mau tidak mau dia adalah seorang pengusaha, usaha AC sudah berhasil dia. Karena sudah berhasil mau tidak mau dialah yang mencukupi kebutuhan ibunya. Lalu dia tanya, istrinya nggak ada. Dia sama anak kecilnya tiba-tiba tanya, Buya, saya kok ganjel selama ini dengar ceramah Buya. Apa ceramah saya Pak kok ganjel? Buya kan selalu bilang suami istri harus kompak. Terus, nah ini saya nggak kompak dengan istri saya. Dalam hal apa? Saya kan punya ibu janda. Dia kan perlu bantuan. Sehingga selama ini saya itu sering bantu ibu saya. Bukan sering, selalu setiap bulan saya bantu ibu saya yang janda. Cuman saya tidak kompak dengan istri saya. Tidak kompak gimana? Istri saya tidak saya kasih tahu. Gimana Buya hukumnya? Boleh enggak? Saya tanya, Pak, istrimu sudah kau kasih nafkah? Oh sudah. Kau kasih apa? Ada rumah, ada kulkas, ada mobil, lengkap. Baik. Kemudian, itu duit siapa? Usaha siapa? Usaha saya. Selagi usahamu dan istrimu sudah kau penuhi, boleh kau bagikan ke siapa saja. Apalagi kau berikan kepada ibumu sendiri, sangat boleh. Tapi kan nggak kompak jadinya Buya saya. Nggak kompak ya. Nggak kompak. Baik, saya kasih tahu.
Selagi itu duitmu sendiri, kau bagikan ke siapa saja, itu boleh. Jadi saya nggak dosa, Buya? Ya enggak, karena duitmu. Kau boleh ke siapa saja, pondok, masjid, boleh, karena duitmu sendiri. Alhamdulillah, jadi saya nggak dosa. Terus masalah nggak kompak itu gimana? Gampang masalah nggak kompak. Cuman saya mau tanya apa, Buya? Memangnya kenapa kalau istrimu itu tahu kalau kamu bantu ibunya sendiri? Pernah, Buya, saya transfer itu ketahuan sama istri saya. Kalau saya baru ngirim ke ibu saya, cemberutnya sebulan. Dalam hati saya, itu layak ditendang jauh-jauh itu. Itu ngajari jahat sama ibunya. Perempuan nggak bener gitu tuh. Masa suami yang bantu ibunya marah. Di belakang ahli surga semuanya. Amin. Amin. Makanya saya ngomong begini nggak takut. Kenapa? Ini ahli surga semuanya. Makanya rumusnya sederhana, bagaimana? Hei para istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Hei para suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Indah hidup. Merayunya begitu. Coba judul rayuan yang dahsyat. Seorang istri pergi sama suaminya. Ini gambaran saja. Belanja ke supermarket. Setelah belanja begitu, sang istriku selalu pakai tambahan. Minyak goreng tambahan, ini tambahan. Suaminya bingung. Neng, kok ada tambahan-tambahan untuk siapa? Sudahlah bang, tenang aja bang. Ditambah lagi, tambah lagi. Sampai di rumah tambahannya dipinggirkan. Dibungkusi pakai kardus. Suaminya tambah penasaran. Neng, kenapa tidak ditaruh di rak? Kan minyak gorengnya ditaruh di rak, itu kan tempatnya. Kenapa malah dibungkus di kardus? Apa kata istrinya? Mau saya kirim bang. Kirim kemana? Ibu. Kan ibumu sudah meninggal. Ibunya abang dong. Jatuh cinta yang kedua kalinya habis. Ya Allah, istriku ingat ibuku. Aku saja tidak ingat, apalagi kok jatuh cinta. Coba kalau istri yang satunya lagi, bang ini buat ibuku ya. Ini buat bapakku ya. Ku kata suami, ambil semuanya. Begitu. Jadi sederhana ya, ajari pasanganmu agar semakin hari semakin dekat pada orang tuanya. Ini saja renungan kita saat ini. Cukup. Ada tanya siapa? Salam, ntar dulu. Ada tanya jawab enggak? Bang punya waktu? Enggak ada. Nanti kapan ada tanya jawab? Kasihan dong. Kalau ada waktu dikasihlah 2-3. Saya dari Radio Da'wah Mustafa. Lumajang, mana? Masya Allah. Ikut rombongan travel mana ini? Outdoor. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan? Apa itu, silahkan. Pakai ini. Apa yang disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karunia yang sangat besar kita ditemukan dengan beliau, guru kita yang tanpa bertemu kita selalu memprogramkan beliau di kantornya kita sehingga beliau jadi guru tanpa tanda jasa. Beliau sudah kerja di kantor kita 10 tahunan lebih di Da'watul Mustafa, yang mana Da'watul Mustafa tadi itu online dan juga on airnya di Lumajang, Jember sampai Banyuwangi. Syukur nikmat Allah masih kita temui kepada beliau guru-guru yang tanpa dibayar masih bekerja di kantornya kita, yang tentu kantornya kita pusatnya kantornya Nabi Muhammad SAW. Beliau juga jadi gurunya kita sudah hampir 10 tahunan. Salam dari guru kami Buya Yahya Abi Umar bin Shalih Al-Hamid, dan juga kami nanti mohon minta bahwa jenengan nanti minta menyampaikan kepada orang-orang yang akan orang-orang yang biasa mendengarkan jenengan supaya ngasih pesan buat beliau mereka semuanya supaya semakin aktif, semakin greget mendengarkan dakwah agama. Dan juga ada pesan dari Umar juga, mohon doa semoga pondok beliau segera berkembang. Inilah beliau Buya Yahya, guru tanpa jasa, tanda jasa bagi kami. Beliau guru yang 100 rupiah aja tidak sampai kepada beliau, tetapi beliau masih bekerja rutin di kantornya kita di Radio Da'wah Mustafa. Saya kira cukup Buya Yahya. Semoga kami semuanya di Lumajang mendapatkan keberkahan. Amin. Amin, Masya Allah. Ini sebuah contoh, artinya dimanapun Anda berada, Anda harus punya kiat untuk punya andil dalam dakwah. Ada Radio Da'wah Mustafa, saya belum pernah masuk studionya, nggak lihat, nggak pernah tahu krunya. Tapi beliau adalah muter kita setiap hari. Bahkan sehari berapa kali dia muter pengajian kita. Saya dengar ada orang Lumajang, saya dengar cerita, ada beberapa jamaah yang dengar. Di mana dengar radio? Ada di Lumajang Da'wah Mustafa. Berita dakwahnya sudah nyampe kemana-mana, saya tidak tahu orangnya. Alhamdulillah.
Allah yang membalas semuanya. Akan tapi semua harus punya impian, harapan, bisa berbuat seperti itu. Makanya para pejuang, makanya travel ini, Al-Bahjah Travel dibuat untuk apa? Waktu yang akan buat travel si Rifki dan yang lainnya, untuk Ustadz Alfan dan yang lainnya waktu itu. Untuk apa buat travel? Untuk antarkan orang umroh, travel lain banyak. Kita membuat travel tapi punya tujuan lain, untuk menjaring. Agar orang yang pernah urusan umrah dengan kita lalu menjadi pejuangnya Rasulullah. Duitnya semakin banyak, rezekinya banyak, berjuang. Begitu. Jadi banyak yang setelah pulang ini banyak kecantol. Bantu pondok di sana, ada yang ngasih pondok di sana, ada ini, ada saja. Makanya ini untuk jaring. Jadi Anda dijaring. Tinggal mau masuk, jaring atau tidak, terserah nanti. Dijaring, harus pulang, niat saya akan berjuang untuk dakwah. Al-Bahjah ada televisi dan sebagainya banyak. Nah, termasuk yang sudah masuk dalam jaring, tanpa kita ketahui ternyata ini menghasilkan besar kepada saya di akhirat. Radio Dakwatul Mustafa. Radio ini sampai Banyuwangi panjang dari Purbalingga soalnya, kan agak tinggi tempatnya, Masya Allah. Ini artinya ayo kita semuanya punya kiprah andil dalam perjuangan. Hidup sebentar, tapi kalau mengalir pahalanya hebat. Kita sudah mati masih terus mengalir. Program dakwah kita adalah pendidikan formal, ada yang agama, pendidikan pesantren salaf, kemudian tahfidzul Quran, ada bisnis yang syar'i, media dakwah radio, dan televisi satelit. Televisi satelit kalau bisa pulang ini semuanya mengambil televisi satelit Al-Bahjah. Tujuannya apa? Untuk membentengi anak kita agar tidak nonton yang macam-macam. Anggap saja dihapus semua televisi, dihadirkan televisi Al-Bahjah. Sehingga apa? Ada nasyid, ada qaisida, ada ini, ada ceramah. Kenapa? Kalau kita meniadakan televisi di rumah kita tuh perang sama anak kita, ya kan? Akan tapi caranya apa? Kita ganti. Mulai dari anak kita, mulai dari orok lahir, ternyata sudah kenal televisi. Setiap hari dilihat televisi itu. Dia terbiasa dengan televisi yang baik ini. Tapi kalau Anda bebaskan urusan televisinya, Masya Allah, ngajinya seminggu sekali, maksiatnya adalah setiap malam. Kan kacau. Baik, ini saja. Terima kasih atas semuanya. Insya Allah ketemu lagi nanti siang ya. Nanti sore. Besok sore. Nah, baik, nanti ada pertemuan lagi, dilanjutkan renungan kita. Jadi apa yang kita hadirkan di sini dibawa nanti ke masjid ya. Terima kasih. Salam untuk Habib Umar semuanya. Boleh di luar setelah ini. Khusus ini, Insya Allah. Waktunya makasih. Jazakumullah. Mohon doa selalu. Anda diberi Allah. Doain kami agar saya selamat, keluarga selamat. Yang jahat sama saya diampuni oleh Allah. Diangkat derajatnya sama Allah. Dan saya nggak usah tahu. Saya tidak ingin tahu ya. Jadi doain yang baik sama kami dimuliakan Allah. Yang jahat sama kami dimuliakan Allah. Saya nggak pengen punya musuh ya. Hati saya bersih. Nggak punya dendam. Didoain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang mereka ini dengan kasih sayang dan cinta darimu. Ya Allah, yang punya dosa ampuni ya Allah. Ya Allah, Engkau yang menghadirkan mereka ke tempat ini. Engkau yang memilih mereka ke tempat ini. Maka kami mohon ya Allah, sempurnakan pilihan ini ya Allah. Jadikan mereka hamba pilihan di dunia dan pilihan di akhirat. Di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari kebencian. Jauhkan kami dari dengki kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat jahat kepada kami, zalim, aniaya kepada kami mohon ampuni dia. Jangan hukum dia ya Allah. Karena dia adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang telah berjuang bersama kami ya Allah, dimanapun mereka berada yang berjuang bersama kami ya Allah, berikan ketulusan, keikhlasan ya Allah. Kami tidak tahu tapi Engkau maha tahu ya Allah. Kami tidak tahu Engkau maha tahu ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada orang tua kami. Ya Allah, orang tua kami itu ya Allah, orang tua kami ya Allah, orang tua kami ya Allah. Kami sering mengangkat suara di hadapan mereka, ya Allah. Ya Allah, kami kurang cinta kepada orang tua kami. Kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami kesempatan untuk berbakti kepada orang tua kami. Kesempatan untuk memuliakan orang tua kami, jadikan orang tua kami ahli surgamu, ya Allah. Anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak yang bisa berbakti kepada kami nanti. Dan kami mohon yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Berkat umrah saat ini, ya Allah. Dan kembalikan kami dalam keadaan koridor ya Allah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang. Dan yang masih berurusan dengan riba, pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah, entaskan dari riba. Kirim modal yang halal, bersih, penuh berkah. Penuh berkah ya Allah. Bencikan kami dari segala keharaman. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami dari zina ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina,
Mereka telah kau bawa ke tempat yang mulia. Sucikan, bersihkan, ampuni ya Allah dia ya Allah. Ampuni ya Allah dia ya Allah. Sehina apapun yang mereka lakukan pada masa lalu, saat ini mereka kau hadirkan di tempat mulia. Muliakan, ampuni dia. Bencikan kepada zina ya Allah. Tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan. Dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kau hukum lagi ya Allah. Buka pintu halal untuknya ya Allah. Buka pintu halal untuk kami semua ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu. Dengan anak yang soleh-soleh. Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah. Kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas. Ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami. Dan jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Pandang mereka dengan kasih sayang. Mudahkan mereka untuk berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan keistiqomahan ya Allah. Kemudahan dunia akhirat mereka. Lahir batin mereka. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.